Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan tidak lupa untuk selalu mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Kembali lagi saya akan mengunboxing salah satu smartphone murah di tahun ini, yaitu Narzo 50i. Khusus untuk smartphone gaming si kantong pas-pasan. Oke, langsung aja kita unboxing dan cari tahu tentang smartphone ini. Check it out! Oke, dikarenakan UV disinfektan stick saya belum dicas, kali ini kita langsung aja buka dengan menggunakan gunting serbaguna saya. Setelah plastik terbuka, kita sliding boxnya dan kita periksa partisi pertama. Di dalam partisi pertama terdapat buku petunjuk dan kartu garansi. Lalu di bawahnya terdapat satu buah smartphone-nya yang masih terbungkus plastik seperti ini. Saya letakkan di tempat yang aman terlebih dahulu. Lalu ada kabel data atau pengisian daya yang berbentuk micro USB dan kepala charger. Namun di sini ada yang kurang, di manakah letak SIM ejektornya? Ternyata SIM ejector terdapat di dalam partisi awal tadi. Oke, sekarang kita lihat bentuk dari smartphone Narzo 50i-nya. Seperti inilah bentuk dari smartphone Narzo 50i-nya. Oke, saya rapikan dulu dan saya install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Oke, kita awali dengan membahas tentang body design dari smartphone Narzo 50i ini. Jika diperhatikan lebih detail, terdapat tekstur kasar dari garis diagonal yang melintang sekujur bagian belakang smartphone, sehingga tidak licin saat digenggam sekaligus bersih dari bercak sidik jari pengguna. Memiliki dimensi panjang kali lebar kali tingginya 165.2 mm dikali 76.4 mm dikali 8.9 mm. Sementara untuk bobotnya hanya 195 gram. Namun sayangnya untuk sambungan data atau pengisian daya masih menggunakan micro USB. Dan smartphone ini saya rasa cukup ramping untuk digenggam satu tangan. Oke, sekarang kita beralih ke layar. Layar Realme Narzo 50i yang menggunakan panel IPS yang berukuran 6,5 inch memiliki resolusi 760 dikali 1600 pixel. Dan layar ini juga membawa rasio 20:9, memiliki tingkat kecerahan hingga 400 nit. Dan pada sisi layar atas terdapat satu kamera yang berbentuk waterdrop. Ternyata area waterdrop atau kamera selfie-nya telah diperkecil dari pendahulunya untuk memberikan rasio layar hingga 88,7% sehingga visual yang ditampilkan lebih luas. Kemudian jarak antara layar dengan bodi perangkat juga semakin sempit untuk memaksimalkan layar perangkat. Dikarenakan layarnya berukuran 6,5 inch dan rasio 20:9, perangkat ini menghadirkan bidang yang lebih besar. Dengan begitu pengalaman bermain game menjadi lebih baik. Dan menurut pengalaman saya, layar Realme Narzo 50i ini mengeluarkan warna yang tajam. Layar pada salah satu smartphone gaming terbaik di bawah 2 jutaan ini juga sangat responsif. Jadi pengalaman untuk menggunakan smartphone ini menjadi lebih baik. Beralih kita ke bagian perangkat lunak. Realme Narzo 50i dijalankan dengan antarmuka Realme UI Go Edition berbasis Android 11. Meski menggunakan sistem operasi versi Lite, namun tampilan interface perangkat ini mudah dioperasikan. Secara teknis, spesifikasi Realme Narzo 50i dipersenjatai chip Unisoc SC9863A SoC.
Dan chip ini membawa prosesor octa-core berkecepatan 1,6 GHz dan GPU IMG 8322. Untuk penyimpanan data, Realme Narzo 50i dibekali RAM 4GB serta internal memori 64GB yang masih diperluas menggunakan micro SD. Berbekal dengan dapur pacu yang sudah disebutkan di atas, Realme Narzo 50i bisa berjalan mulus tanpa lag saat digunakan untuk bermain game-game ringan. Pada pengujian performa menggunakan metode sintetis yaitu benchmark Antutu versi 9, untuk skor Antutunya diraih skor sekitar 90 ribuan. Dan ini merupakan skor standar yang dimiliki oleh smartphone dengan low budget. Dilanjutkan dengan uji performa lanjutan yaitu bermain game langsung di Realme Narzo 50i ini. Sebelum bermain saya melakukan uji suhu pada bodi smartphone Realme Narzo 50i ini dan didapati suhu sekitar 34 derajat Celcius. Oke, diawali dengan memainkan game Mobile Legends Bang Bang. Untuk settingan grafik bawaan dari smartphone itu levelnya ada di level rendah. Namun di sini saya mencoba untuk rata kanan. Walaupun settingan grafik bawaan smartphone pada posisi rendah, setelah saya pindah posisi rata kanan, ternyata smartphone Narzo 50i ini mampu menjalankan game Mobile Legends Bang Bang dengan lancar. Sama sekali saya tidak menemukan kendala apapun, baik itu terjadi lag atau frame yang terasa drop, bahkan untuk bodi bagian belakang belum menimbulkan hawa panas. Jadi kesimpulan awal adalah Realme Narzo 50i ini berjalan mulus tanpa adanya lag saat digunakan bermain game seperti Mobile Legends Bang Bang atau Pokemon United dengan settingan grafis tinggi. Kemudian saya beralih untuk menguji performanya dengan bermain game yang lumayan berat yaitu PUBG Mobile. Dan pastinya dengan setting grafik bawaan smartphone untuk menjaga kestabilan dalam bermain game PUBG Mobile di smartphone Narzo 50i ini. Menurut pengalaman saya, bermain PUBG Mobile di smartphone ini di awal-awal permainan sudah terjadi banyak kendala seperti refresh rate yang tidak konstan, terjadi lag atau banyaknya frame yang terasa drop. Pada settingan grafik bawaan smartphone saja, untuk memainkan PUBG Mobile ini terkesan memaksakan. Apalagi Anda melakukan settingan rata kanan, pasti smartphone ini tidak mampu menjalankannya. Untuk menguji performa memainkan game PUBG Mobile di smartphone ini saya hanya membutuhkan waktu 30 menit. Dan selama 30 menit ini saya memainkan game PUBG Mobile di smartphone Realme Narzo 50 ini untuk suhu perangkatnya cepat memanas. Namun meski begitu smartphone ini masih aman untuk menjalankan berbagai macam aplikasi secara bersamaan alias multitasking. Jadi kesimpulan kedua, smartphone ini tidak disarankan untuk menjalankan game-game berat seperti PUBG Mobile Genshin Impact, apalagi di rentan waktu yang cukup lama. Tapi untuk itu semua saya kembalikan kepada pengguna.
Dan setelah saya memainkan kedua game tersebut secara estafet, untuk suhu bodi didapat di suhu sekitar 38 derajat Celcius. Oke, sekarang kita beralih ke audionya. Untuk speaker yang dibawa telah mendukung loudspeaker, namun belum mendukung untuk setup stereo. Walaupun belum memiliki setup stereo speaker, namun suara yang dihasilkan dari speakernya begitu jernih, nyaring, dan tidak cempreng. Berikut adalah contohnya. Dilanjutkan dengan membahas tentang kamera yang dibawa oleh Realme Narzo 50i ini. Pada kamera utama, Realme Narzo 50i hanya dibekali sensor tunggal yang beresolusi 8 megapiksel di bagian belakang dengan bukan lensa 2.0 dan fitur autofocus. Beralih kita ke kamera selfie-nya yang memiliki besaran sensor 5 megapiksel didukung teknologi AI yang memiliki besaran 2.2. Dan menurut saya untuk performa kamera utamanya, foto yang dihasilkan cukup baik, asalkan pemotretan dilakukan dengan pencahayaan yang memadai. Namun untuk low light masih kurang. Dan berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Realme Narzo 50i ini. Selamat siang. Seperti ini ya contoh kamera selfie di pengaturan 720 pixel di 30 fps pada smartphone Narzo 50i ya. Hasilnya sih gelap ya, dan wajah sedikit memucat. Coba kita berjalan ya, seperti ini hasilnya ya, pucat dan gelap hasilnya. Oke, di kamera selfie sendiri hanya ada di pengaturan 720 pixel dan 480 ya. Ini pengaturan yang paling atas untuk kamera selfie-nya. Kita beralih ke kamera utama. Halo guys, seperti ini contoh kamera utama di pengaturan 720 pixel ya. Untuk hasilnya sama seperti kamera selfie ya, rada gelap ya. Terus frame rate-nya rada sedikit patah-patah. Coba saya liatin dahannya ya. Oke, langsung dia gelap ya, gelap sekali. Hijau daunnya juga gelap ya, padahal di aslinya terang dan ini sedikit ada cahaya matahari. Coba kita berjalan ya. Banyak sedikit goncangan ya, tidak stabil. Oke, ini di pengaturan 1080 atau pengaturan yang paling atas ya untuk kamera utama Narzo 50i nya. Nah, saya berjalan, hasilnya juga gelap ya. Warna yang dihasilkan cukup lumayan lah ya, hijau-hijaunya menyerupai dengan aslinya walaupun sedikit gelap untuk tangkapan layarnya. Nah, ini adalah hasil dari kamera Narzo di kamera utama. Gimana hasilnya? Bagus. Ini di pengaturan 720 ya. Ini di malam hari. Suaranya seperti ini. Wow, fokusnya juga langsung bekerja dengan bagus ya. Coba kita tes sambil jalan maju. Apakah ada patah-patah? Oh, tidak. Good. Setelah ini kita tes yang 1080 ya. Oke. Ini adalah hasil dari kamera Narzo 50i di pengaturan 1080.
1080 seperti ini hasilnya. Ini di dalam semak-semak ya. Nah, good. Coba kita sambil tes sambil jalan seperti apa di luar cahaya. Wow, fokusnya juga lebih itu ya. Good, warnanya lebih terang gitu ya. Coba kita lihat ke belakang saya apakah backlight. Oke, good ya. Setelah ini kita cek kamera selfie-nya seperti apa. Check it out. Oke, sekarang kita bahas tentang fitur-fitur tambahan dari smartphone ini. Pada fitur biometrik, Realme Narzo 50i ini hanya memiliki satu fitur biometrik, yaitu Face Unlock. Dan kualitas serta kecepatannya dalam memindai wajah bisa diandalkan atau tergolong baik. Kemudian smartphone ini juga didukung dengan fitur-fitur standar lainnya seperti adanya WLAN, Bluetooth, GPS, radio, dan USB. Oke, saya hampir lupa untuk menyampaikan tentang kapasitas baterai. Baterai Realme Narzo 50i ini dipersenjatai dengan kapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 10 Watt yang sanggup membuat smartphone ini bertahan hingga lebih dari 13 jam. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.